Dirjen Dikti terkait kebijakan beban kerja dosen tahun 2021 sekaligus membuka secara resmi acara. Yang terhormat Profesor Insinyur Nizam, kami persilakan. Terima kasih yang saya hormati Pak Direktur, Ibu Bapak sekalian pimpinan perguruan tinggi, pimpinan Dikti wilayah 1 Sumatera Utara dan rekan-rekan akademisi sekalian, rekan-rekan tim LKD-BKD dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Satu kebahagiaan bagi kita untuk bisa bersilaturahmi di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf nih tadi saya dari siang sampai baru saja selesai raker Komisi 10 DPR dadakan. Jadi tadinya kita ada acara di siang hari dengan teman-teman tapi terpaksa, mohon maaf, jadi tidak bisa ketemu. Tapi bahagia sekali sore hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, berjumpa dalam acara sosialisasi dari sebetulnya kerangka besarnya adalah sistem pembinaan karir dosen yang mengikuti semangat Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Dalam setiap sosialisasi Kampus Merdeka, Merdeka Belajar selalu yang ditanyakan oleh teman-teman dosen adalah, ini mahasiswa sudah dimerdekakan, kampusnya sudah merdeka, kapan dosennya merdeka? Gitu. Jadi inilah jawabannya, tetapi memang tidak mudah karena ini harus kita ubah juga peraturan Menpan RB, Permendikbud, baru nanti POPAK dari Dirjen. Tapi sebetulnya sudah kita lakukan oleh tim PAK maupun tim LKD-BKD sejak tahun lalu ya Pak Dir ya, sejak bulan Mei tahun 2020 tentang perubahan kerangka untuk pembinaan karir dosen agar lebih selaras seiring dengan perubahan yang kita ingin lakukan di dalam pendidikan tinggi, yaitu mereformasi, mendisrupsi pendidikan tinggi kita untuk bisa lebih adaptif, lebih agile, lebih fleksibel dengan semangat merdeka, memberikan ruang yang luas bagi mahasiswa untuk keluasan di dalam mengembangkan potensinya. Tentunya dosennya juga harus mempunyai ruang yang luas untuk bisa mengawal para mahasiswanya melakukan pembelajaran yang lebih adaptif, lebih fleksibel, lebih partisipatif. Dan dengan pengembangan diri dosen sekaligus pengembangan diri para mahasiswa itu mestinya mendapatkan bobot yang sepadan dengan effortnya. Jadi tidak hanya fokus pada publikasi saja yang mendapatkan nilai tinggi, tapi mendampingi dosen, ikut mengembangkan prestasi mahasiswa dalam lomba-lomba nasional, internasional. Itu kita berikan reward yang setara dengan publikasi internasional. Jadi kalau bisa membawa mahasiswanya menjuarai kejuaraan dunia, tentu itu tidak kalah effortnya dengan melakukan publikasi di jurnal internasional. Jadi kita mempunyai ruang yang fleksibel bagi dosen di dalam mengembangkan karirnya. Tapi terus terang ini masih dalam proses harmonisasi di dalam regulasinya. Tapi karena ini memakan waktu, maka terlebih dahulu sistem LKD-BKD-nya yang kita sesuaikan, kita sempurnakan terlebih dahulu. Ini mungkin saya izin share screen, tapi tolong ini power saya habis, Iwan. One charger. Oke. Oh, kabel colokannya. Baik. Mudah-mudahan masih cukup untuk 2-3 menit. Sebagaimana ini tadi sebagian siang webinar Vicon dengan Komisi 10 DPR tadi habis. Baik, jadi ini adalah arah kebijakan beban kerja dosen tahun 2021. Ini gambaran tentang arah dan strategi desain pendidikan tinggi meliputi 4 hal, 4 aspek. Yang pertama adalah penekanan kita itu pada peningkatan APK, karena saat ini APK kita sudah bagus, tetapi masih perlu untuk kita perluas lagi, tetapi APK pada pendidikan tinggi yang berkualitas dan relevan. Jadi kualitas dan relevansi pendidikan tinggi ini sangat penting. Jadi apa gunanya mahasiswa mendapatkan pendidikan tinggi, tetapi tidak berkualitas yang akhirnya hanya menghasilkan sarjana yang membawa bekal ijazah, tetapi tidak punya kompetensi yang dibutuhkan untuk bisa memiliki pekerjaan yang unggul, yang tinggi. Kemudian yang kedua, nah itulah yang kemudian menjadi hal yang sangat penting, yaitu penguatan mutu dan relasi pendidikan tinggi itu sendiri.
Terutama saya sangat berharap PTS di Indonesia itu bisa seperti di negara maju, seperti Amerika Serikat misalnya, itu 10 perguruan tinggi terbaik di Amerika Serikat itu semuanya swasta. Baru kemudian State University, perguruan tinggi negeri. Kenapa? Karena perguruan tinggi swasta itu punya fleksibilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PTN sebetulnya dalam mengelola sumber daya maupun di dalam mengembangkan program-programnya. Nah, itu yang kita inginkan, bagaimana PTS-PTS kita menjadi perguruan tinggi yang maju dengan cara yang membesarkan PTS. Jadi yang sudah besar terus makin besar, yang sedang kita besarkan, yang kecil-kecil kalau perlu merger aja, menyatu sehingga menjadi cukup besar, sehingga bisa lebih efisien di antara jumlah mahasiswa dengan kualitas. Jadi kalau kualitasnya tinggi, mahasiswa banyak, tentu ini sangat kita harapkan. Kemudian yang ketiga, karena kunci dari kemajuan itu tentu berada pada dosen dan tendiknya. Jadi penguatan mutu dosen dan tendik ini menjadi sangat penting sebagai ujung tombak kemajuan perguruan tinggi kita. Dan tentu semua didasarkan pada tata kelola yang semakin baik. Ini ada 4 hal. Yang pertama adalah akselerasi untuk program-program doktor untuk dosen. Seperti misalnya ini terutama kita dorong itu program-program internalisasi itu dalam program-program double degree dan joint program itu sangat kita harapkan untuk bisa dilakukan oleh program tinggi kita, sehingga manfaatnya itu multi bisa ke S3 di dalam negeri, tetapi juga mendapatkan pengalaman internasional, sehingga exposure internasional terjadi. Kita dari sisi devisa akan lebih hemat, tetapi dosen tetap mendapatkan pengalaman di luar negeri dengan kuliah di blending antara dalam negeri dan luar negeri. Kemudian program-program fast track, mahasiswa S1 yang potensial bisa langsung S2, S3, nanti bisa di-ijon oleh perguruan tinggi untuk menjadi dosen di masa depan. Kemudian juga meningkatkan relevansi dosen. Ini sangat kita dorong sesuai dengan semangat Kampus Merdeka. Untuk dosen itu juga punya pengalaman yang mendalam di dunia usaha, dunia industri. Dengan terinstitusikan. Jadi bukan dosen hilang, tidak tahu, rektornya nggak tahu ini dosennya kemana, dicari nggak ada, mahasiswanya terlantar, bukan itu yang kita inginkan, tapi betul-betul terinstitusi sehingga dosen mendapatkan manfaat dari kegiatan di luar kampus tersebut, sekaligus institusinya, perguruan tingginya juga mendapatkan manfaat yang sama. Kemudian pembinaan, penataan sistem dan pembinaan karir dosen yang hari ini kita sampaikan, ini adalah penekanan utama yang saya tekankan pada Pak Direktur Sumber Daya. Untuk ini kita perkuat, kita perbaiki sistem dan pembinaan karir dosen untuk melahirkan dosen-dosen unggul dengan kreativitas tinggi dan ruang aktualisasi potensinya secara maksimal, optimal. Dan program World Class Professor, itu kita bisa mengundang profesor-profesor kelas dunia untuk mengajar di kampus-kampus kita dan mengirim para profesor, para dosen-dosen kita untuk mendapat pengalaman di kampus-kampus kelas dunia. Nah, ini tadi ini sebenarnya sama dengan yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau kita kemas, itu sebenarnya esensinya pada 8 indikator kinerja utama ini. Jadi kegiatan-kegiatan Kampus Merdeka ini muaranya sebenarnya adalah nomor 1 ini. Bagaimana lulusan kita itu lebih nyambung dengan tujuan menjadi sarjana, itu bisa berkontribusi signifikan dalam pembangunan. Dengan bukti konkretnya ya ketika melamar ke calon mertua itu dengan sukacita calon mertuanya membukakan pintu lebar-lebar karena sudah membawa kesarjanaan sekaligus sudah punya pekerjaan jika ditanya oleh calon mertua. Jadi ini lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, workability ya, kemampuan untuk bekerja yang layak dengan penghasilan yang layak atau menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan untuk memastikan bahwa mahasiswa itu punya agility, punya kesiapan di dalam memasuki dunia dewasa yang produktif,
maka mahasiswa juga mempunyai kemudian dosen juga berkegiatan di luar kampus secara terinstitusi tadi. Jadi bagaimana dosen mendapatkan pengalaman di industri, misalnya 1 semester, sabbatical leave, atau di perguruan tinggi kelas dunia, dan sebagainya. Nah, program-program ini kita siapkan dalam bentuk pendanaan, jadi nanti siap-siap untuk mengikuti program-program ini. Serta kita juga buka pintu kampus kita untuk para praktisi, para profesional, para CEO, dan sebagainya masuk ke dalam kampus untuk berbagi pengalaman pada mahasiswa dan berbagi pengalaman pada dosen, sehingga agenda-agenda penelitian dosen, riset dosen itu menjawab problem konkret di dunia kerja, di dunia pembangunan, di dunia perubahan sosial yang terjadi. Jadi problem-problem di pembangunan sosial, problem-problem di pembangunan pedesaan, problem-problem di pembangunan industri, itu menjadi bahan-bahan diskusi di dalam kelas dengan menghadirkan para profesional, mungkin bahkan seorang lurah yang mungkin sudah 2-3 kali masa jabatan, berbagi pengalaman di dalam kelas itu akan berdampak signifikan bagi mahasiswa dan bagi dosen. Tahu bagaimana permasalahan pembangunan di desa, keberhasilan pembangunan di desa. Demikian pula dengan para CEO yang sudah pengalaman di industri, dia akan bisa bercerita dengan lebih nyata problem-problem konkret yang dihadapi di industri. Jadi praktisi mengajar di dalam kampus. Kemudian hasil kerja dosen ini outputnya hanya 2 saja. Satu digunakan oleh masyarakat atau dunia kerja dunia industri, atau untuk pengambilan kebijakan, atau yang kedua adalah publikasi. Jadi pilihannya hanya 2 itu. Karya dari dosen itu dalam bentuk konkretnya adalah publikasi internasional, atau digunakan untuk oleh masyarakat atau oleh dunia usaha dunia industri. Dan program studi itu kita dorong untuk bermitra dengan mitra-mitra kelas dunia, baik perguruan tinggi serupa di perguruan tinggi kelas dunia, ataupun dengan perusahaan-perusahaan industri-industri kelas dunia. Bagaimana dengan kampus-kampus kecil? Silakan berkonsorsium, bergandengan tangan dengan sesama prodi pertanian misalnya, dengan konsorsium, kemudian bermitra dengan Chulalongkorn University misalnya, atau bermitra dengan perusahaan-perusahaan pertanian raksasa gitu. Dengan begitu akan terjadi sinergi antar program dan juga antara perguruan tinggi dengan mitranya. Dan kelas-kelas kita transformasikan ke dalam kelas kolaboratif. Ini bagi sebagian dosen sudah melakukan, tapi banyak yang belum melakukan. Jadi bagaimana kita mentransformasikan kelas-kelas kita jadi project-based, problem-based learning. Capstone design misalnya, pada akhir pembelajaran ada project-project yang lintas program studi, misalnya program studi pertanian. Mahasiswa mengambil mata kuliah tentang budidaya hortikultura. Kemudian dia melakukan proyek bersama, capstone design bersama dengan mahasiswa teknik industri, bekerjasama dengan teknik informatika untuk membawa mendesain satu pertanian 4.0, perkebunan 4.0. Nah, ini tentu menjadi proyek yang sangat menarik dengan problem yang dibawa oleh misalnya perusahaan sosro, perusahaan teh. Nah, itu tentu akan sangat menarik bagi mahasiswa dalam kelas, sekaligus menyelesaikan masalah konkret. Itu yang kita kenal dengan project-based learning. Atau case-based learning, problem. Misalnya problem pembangunan di desa itu apa? Oh, masalah permodalan. Nah, ini dibawa ke dalam kelas, menjadi bahan diskusi, dinilai bersama oleh lurah misalnya yang ikut mengajar di dalam kelas, mengamati, dan seterusnya. Ini yang kita kenal dengan participatory learning. Kemudian program studi berstandar internasional ini sangat kita harapkan. Jadi teman-teman yang selama ini diakreditasi oleh BANPT, kita dorong untuk berakreditasi internasional, bukan sekedar diakreditasi oleh lembaga asing, bukan itu yang penting, tapi oleh sistem akreditasi yang diakui oleh banyak negara. Sistem akreditasi yang diakui oleh banyak negara itu biasanya berdasarkan accord. Entah itu Washington Accord, entah Sydney Accord, Dublin Accord, Seoul Accord, sesuai dengan bidangnya. Sehingga lulusan kita itu akan mudah masuk kemanapun, dan kita yakini bahwa kompetensi kualifikasinya, kurikulumnya itu kompatibel dengan kurikulum terbaik di seluruh dunia. Nah, untuk itu kita juga memberikan dukungan pendanaan dalam bentuk matching fund, dana pendamping,
perguruan tinggi, atau membuka ruang bagi mahasiswa untuk magang, ikut mentori untuk meng-coach mahasiswa, maka kontribusi dari industri tadi bisa didampingi dengan pendanaan dari pemerintah. Kemudian yang kedua adalah competitive funding, pendanaan kompetisi yang saya harap teman-teman sudah memasukkan proposalnya. Saat ini sudah review tahap akhir. Dan ini masih ada satu lagi, ini tidak tergambar di sini, yang sangat besar anggarannya, yaitu program Kampus Merdeka. Ada 1.500 miliar itu pendanaan untuk program Kampus Merdeka. Untuk 8 program Kampus Merdeka ini, segala macam program ini termasuk untuk dosennya. Jadi tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk dosen, melakukan sabbatical leave dan sebagainya. Nah ini masuk ke dalam BKD, jadi BKD ini diatur di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, yaitu tentang beban kerja dari dosen yang di dalam undang-undang itu memang sangat rigid ya, sangat strict, yaitu paling kurang 12 SKS dan paling banyak 16 SKS. Ini dasar hukumnya yang sebetulnya terlalu rigid dan sudah obsolete dengan perkembangan terkini dalam pembelajaran dan kemajuan teknologi. Nah, ini adalah transformasi yang kita lakukan dari pedoman untuk BKD 2010 ke BKD 2021. Misalnya pelaksanaan ini kita standarisasi karena saat ini pelaksanaan dari POBKD itu bervariasi, tidak terstandar, sementara penilaiannya terstandar. Capaian laporan kegiatan dosen BKD proses-proses, kita lebih menekankan pada outcome dan atau minimal output. Jadi kita lebih mengukur pada hasil, tidak mengukur pada atau kurang mengukur pada proses. Artinya kalau selama ini itu ukurannya kehadiran dari pagi sampai sore, itu sebagai ukuran keberhasilan seorang dosen, kita arahkan pada capaiannya, apa dari kehadiran dosen di kampus itu dampaknya apa, atau kehadiran dosen di industri itu dampaknya bagi kampus apa. Kemudian rincian kegiatan dosen tidak terstandar, ini kita acu pada Tridharma Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi, dan seiring dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan kita memberikan apresiasi pada kegiatan layanan dosen kepada mahasiswa yang skopnya lebih luas, tidak hanya di dalam kelas. Jadi bentuk aktivitas dosen berinteraksi dengan mahasiswa itu luas. Karena faktanya selama ini itu dosen-dosen yang passionnya tinggi untuk membimbing mahasiswa, mendampingi dalam kegiatan-kegiatan di luar kampus itu tidak mendapatkan ruang, artinya tidak mendapatkan apresiasi dari sisi effortnya. Akhirnya tidak banyak dosen yang punya passion untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana-sarjana unggul. Pokoknya sudah kontrak saya mengajar sekian jam, selesai sudah pulang atau hilang kemana. Nah, sekarang kita berikan ruang yang luas bagi apresiasi bagi kegiatan layanan dosen kepada mahasiswa di dalam membimbing, mendampingi mahasiswa, jadi tidak hanya dalam bentuk pembelajaran formal di dalam kelas saja. Kemudian juga pada faktanya itu banyak dosen yang Superman atau Superwoman, bekerja sampai lebih dari 16 SKS, misalnya dalam mendampingi mahasiswa dalam membangun desa. Dia full tinggal selama 1 bulan di pedalaman misalnya, sekaligus melakukan penelitian dan sebagainya, itu bisa diakomodasi sebagai bentuk kinerja lebih. Kemudian kewajiban khusus bagi semua jenjang jabatan ini berlaku untuk seluruh, kalau dulu hanya berlaku untuk profesor, sekarang ini jadi begini, kadang-kadang AA, lektor itu tidak mendapatkan apresiasi untuk melakukan kegiatan yang berada pada ranah guru besar. Nah ini kita berikan peluang itu, kesempatan itu, mulai dari AA, lektor kepala sampai dengan profesor, dengan keberadilan dan kemerataan. Saat ini dengan pola yang lama misalnya, itu kan bobot guru besar untuk mengajari itu kecil atau persentasenya kecil, menelitinya besar. Nah kalau seperti itu kan jadi mahasiswa jadi malah kurang berinteraksi dengan
para profesor, padahal justru sangat membutuhkan insight, membutuhkan wisdom dari guru besar dan sebaliknya. Dosen-dosen muda tidak berkesempatan untuk melakukan ruang-ruang penelitian dan pengabdian masyarakat yang luas. Nah, kemudian ini yang penting, jadi BKD ini kita integrasikan ke dalam sistem karir, sehingga dengan satu sistem itu bisa sekaligus untuk tabungan bagi karir dosen. Tidak, ini dua hal yang terpisah, tetapi itu menjadi satu hal yang menjadi satu kesatuan. Jadi kalau BKD itu diisi dengan baik progresnya, maka itu otomatis masuk ke dalam sistem karir dosen. Dengan begitu maka harapannya ini akan mereduksi beban administrasi dosen, tidak dua kali, paling tidak dua kali mengisi laporan, satu kali mengisi bisa digunakan nantinya untuk kenaikan pangkat, dan terintegrasi antara aktivitas dengan kinerja dosen. Ke depan tentunya ini semua akan berbasis pada teknologi informasi, pada IT, sistem cerdas, sehingga dosen sudah jelas mengadakan pembelajaran perkuliahan, kenapa mesti harus masih mengisi logbook perkuliahan? Jelas perkuliahan itu berjalan, dosennya pasti ada. Seperti itu mestinya berjalan seiring dengan teknologi informasi yang semakin berkembang di era cerdas ini. Kemudian jadi ini kita gunakan sistem yang terintegrasi antara sumber daya dan PD Dikti. Jadi kita semua itu induk datanya satu. Ini ada 92 pangkalan data yang ada di Dikti. Ini kita integrasikan dan pelan-pelan ini menyatu menjadi satu pangkalan data induk. Kalau itu sudah satu pangkalan data, maka seluruh sistem tadi, 92 subsistem tadi, akan mudah terkoneksi satu dengan yang lain. Jadi ini tadi portofolio dari BKD yang didokumentasikan, itu secara kumulatif nanti langsung masuk ke dalam sistem karir dosen. Dan sekaligus hasil ini nanti juga masuk ke dalam indikator kinerja perguruan tinggi. Jadi satu kali entry data itu masuk ke dalam seluruh aspek manajemen perguruan tingginya, aspek karir dosennya, dan aspek pengembangan mahasiswanya. Sehingga dengan laporan BKD ini, maka updating dari BKD dari perguruan tinggi itu akan masuk tidak hanya ke dalam data mengukur proses, tetapi dalam data mengukur output, dalam data mengukur kinerja dosen, dalam data mengukur kinerja perguruan tinggi, dan dalam data pengembangan karir dosen. Dengan begitu, maka sistem reward juga akan lebih nyambung, dan ini masalah asesor, itu sekarang juga kita sertifikasi asesornya. Di ini dokumennya, ini mereduksi beban administrasi dosen, kinerja dosen itu kita kita fokuskan pada output outcome, dan mekanismenya sistemnya terintegrasi antara BKD dengan sistem karir, dan hasil akhirnya dosen akan bisa memplan karirnya dengan lebih baik, serta aktivitas sehari-hari ini akan otomatis masuk ke dalam sistem karirnya. Jadi suatu saat nanti harapan kita dosen bukan yang akan dikejar oleh karirnya. Jadi Anda sudah layak untuk naik pangkat karena dari BKD Anda sudah terakumulasi untuk menjadi lektor kepala. Silakan setuju atau tidak untuk diajukan ke lektor kepala. Jadi seperti itu, tidak lagi seperti saat ini dosen sangat repot untuk mengurus kenaikan pangkatnya. Jadi dari BKD ini akan menjadi indikator kinerja dosen yang terakumulasi menjadi indikator kinerja perguruan tinggi dan terakumulasi menjadi indikator kementerian. Baik, jadi saya rasa itu esensinya. Karena seluruh transformasi ini esensinya adalah pada apa yang dilakukan oleh para dosen sekalian, rekan-rekan sekalian, sehingga ini adalah kunci untuk transformasi di dalam manajemen perguruan tinggi, manajemen dosen, manajemen karir,
dan manajemen pengembangan sistem pendidikan tinggi kita ke depan. Ya, ini tentang transformasi manajemen SDM di pendidikan tinggi. Ini untuk mendapatkan dosen yang unggul, namun tetap seimbang antara pemenuhan kewajiban tridharmanya dan pencapaian prestasi kinerja yang kita harapkan. Jadi tidak harus seperti sekarang yang tridharmanya itu sangat rigid, sangat kaku. Fleksibilitas bahwa porsi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat itu sangat kaku antar jenjang jabatan dosen. Nah, dengan sistem yang baru itu nantinya akan lebih fleksibel karena mau banyak pendidikannya atau mau banyak penelitiannya, mau banyak pengabdian masyarakatnya itu terbuka di dalam sistem karir ke depannya. Ini sistem BKD, ini terintegrasi dengan sistem informasi sumber daya terintegrasi yang disinkronkan dengan PD Dikti sebagai satu langkah awal untuk mentransformasi sistem karir dosen kita. Jadi mungkin itu sebagai pengantar, nanti lebih detailnya tentunya Pak Sofwan, Pak Direktur Sumber Daya akan bisa menjelaskan dan teman-teman BKD akan bisa memberikan informasi yang sangat teknisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.